Gizi. Ayo. Ini terus apa? Ya ampun, HP gue gak bisa ngebacanya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema illegal contents akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Rizky Zidan, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Muhammad Zulfikar Ali, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Aldiansah. Oke, yang pertama, latar belakang masalah. Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Dan teknologi yang lama pun akan ditinggalkan. Akan tetapi, setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan, yaitu menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi, di balik itu timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime. Baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Pengertian illegal contents. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal contents merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum. Dalam arti yang sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldiansah. Oke, di sini ada penjelasan cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Satu, dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dua, dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Berikut jenis cybercrime. Pada akses ilegal, yaitu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Yang kedua ada konten ilegal. Konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Nah, yang ketiga ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking sebenarnya mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Selanjutnya ada jenis cybercrime, ada pemalsuan data atau data forgery. Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Yang kedua ada cyber typo squatting, di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Yang ketiga ada cyber squatting, tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zulfikar Ali. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau dunia cyber yang diasosiasikan dengan internet yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada
apa yang diaturnya. Contoh kasus illegal content yaitu salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang tidak pantas. Faktor penyebab illegal contents. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Ya, selanjutnya adalah penanggulangan illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hati. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Oke, kesimpulannya, cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini sudah dibentuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sehingga penegasan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus cybercrime. Masyarakat mulai lega dan tidak menghadapi ancaman cybercrime dengan jaminan kepastian hukum ini. Saran berkaitan dengan illegal content tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah 1. Sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. 2. Lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.